I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, Yeah. baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. Sekarang gue udah nyampe di HOW atau House of Wolf, yaitu markasnya dari Hypercamp Tangerang. Hypercamp Tangerang itu adalah salah satu unit atau camp trekking di Indonesia. Ada apa aja sih di Hypercamp Tangerang dan berapa banyak sih anggota yang aktifnya? Langsung aja kita tanya-tanya ke ketuanya, itu Wira dan juga Fatwa. Check it out. Yap, sekarang saya udah bersama ketua dari Hypercamp Tangerang, yaitu Wira. Yoi. Nah, kita mau nanya dulu nih, Hypercamp Tangerang ini kira-kira dibentuknya kapan nih berdirinya? Kurang lebih di Tangerang tuh mulai latihan tuh sekitar tahun 2018 maupun 2019. 2018 ke 2019. Awal-awal tuh. Berarti 1 tahunan ya? Ya, masih 1 tahunan. belum lama ya? Belum lama. Nah, kalau Wira sendiri ini dari basicnya apakah taekwondo atau non bela diri atau gimana? Basic aku tuh biasanya taekwondo. Oh, taekwondo. Ya. Jadi, nah teman-teman nih biasanya kalau trekking itu kebanyakan dari taekwondo ataupun dari olahraga bela diri lainnya pindah ke trekking. Nah, kalau Wira sendiri ini tertarik trekking kenapa nih? Nah, kalau aku waktu itu tertarik trekking tuh tahun 2009 apa 2010 gara-gara video klipnya Chris Brown. Oh, Yang Chris judulnya Brown. Yeah Triple. Yang nyanyi? Ya. Tuh. Di situ banyak legend-legend trekkingnya tuh di situ. Nah, jadi pengen trekking. Ya. Terus pertama kali ikutan kemana? Dulu ngiranya tuh trekking tuh taekwondo, makanya joinnya ke taekwondo. Salah asuhan nih pemirsa. Salah jalur. Salah jalur, bahaya sekali. Nah, ini harus ditekankannya kalau taekwondo sama trekking itu berbeda. Memang di trekking itu ada taekwondonya, tapi taekwondo itu bukan trekking. Itu. Nah, sekarang kita beralih pertanyaan selanjutnya. Kira-kira di Hypercamp Tangerang itu ada berapa anggota aktifnya? Untuk sekarang terakhir kali sekitar ya mungkin 5, 6, 7 orang sih. Soalnya belum terlalu banyak lagi yang aktif sekarang. Nah, kalau dulu banyak mungkin ya? Ya dulu bisa 10 orang lebih. Cuma itu kurang konsisten mungkinnya. Yang susah itu nyari orang yang mau konsisten di trekking itu susah banget, yang passion banget susah. Nah, kalau Wira sendiri sekarang targetnya apa nih di trekking? Targetnya Ya. sekarang sih lebih, ini kebetulan lagi belajar Bostaff, jadi mau kombinasiin trekking sama Bostaff. Anjay ya nih. Nah, ini saya demen nih. Jadi extreme martial art trekking. Jadi ada martial artnya bela dirinya tuh nggak hilang. Jadi nggak cuma freestyle doang yang twist-twist doang, tapi ada juga benar-benar formnya. Jadi ada yang main nancak, ada yang main kama, ada yang main Bostaff. Nah, sekarang Wira lagi mendalami Bostaff. Oh, ini keren banget nih. Jadi sekarang juga ada, buat informasi aja, ada kejuaraan musical form di kickboxing. Jadi anak-anak trekking itu ada wadahnya sekarang di kickboxing. Oke, terakhir harapan Wira untuk Hypercamp Tangerang ini gimana nih ke depannya? Pengennya sih rame terus. Rame terus. Iya, anggotanya banyak yang aktif. Nah, kira-kira kepikiran nggak caranya gimana nih? Udah kepikiran belum? Ya bikin video. Oh, bikin video. Ya, iya benar. Bikin video. Jadi, jangan lupa ya ditonton nih. Jadi apa? Trekking ini karena belum banyak yang kenal trekking. Nah, itu dia. Kebanyakan tahunya itu parkour, kalau enggak taekwondo. Nah, jadi
penting buat kita si insan tricking ya. Iya, mengedukasi kalau si tricking ini berbeda dengan taekwondo ataupun capoeira. Nah, itu dia. Nah itu ya. Oke, sekarang saya langsung bakal manggil core of the core-nya, yaitu Coach Fatwa. Jadi itu adalah founder dari Hyperken Tangerang. Ya, bener kan? Hyperken dong. Iya, semua Hyperken. Iya itu. Nah, semua Hyperken dia foundernya. Jadi nggak ada Bandung kalau nggak ada Coach Fatwa ini, nggak ada Hyperken Tangerang kalau nggak ada Fatwa ini, nggak ada Hyperkennya juga nggak ada nih, nggak ada. Oke, kita langsung panggil aja untuk Coach Wira. Thank you. Oke, sekarang udah bersama founder dari Hyperken Tangerang, Coach Fatwa. Oke, apa kabar Coach? Baik. Yoi. Nah, sekarang kita mau nanya tentang tricking Tangerang. Sebelumnya kita mau tahu dulu nih, kan banyak orang yang nggak tahu apa itu tricking, apa sama taekwondo atau beda. Sebenarnya tricking itu apa sih? Oke, gue bahas lebih general aja ya, lebih general, lebih umum. Jadi kalau tricking itu sebenarnya adalah bentuk ekspresi gerakan dari bela diri. Jadi bisa bercabang sangat luas. Jadi udah pasti bakal beda jauh sama taekwondo, karena bakal bisa masuk gerakan break dance, gimnastik, capoeira, atau bahkan gerakan yang sebelumnya belum ada diciptain baru lagi. Jadi udah jelas beda banget. Jadi beda ya, harus ditekankan karena kan jujur nih, kalau saya sendiri banyak pengalaman yang anak taekwondo itu mengklaim kalau gerakan itu adalah gerakan taekwondo, gerakan tricking adalah gerakan taekwondo. Ini untuk tanggapannya gimana nih? Gini loh. Jadi untuk yang mengklaim kalau gerakan tricking itu gerakan taekwondo, ya mungkin dalam beberapa gerakan ada yang di taekwondo dan ada yang di tricking. Tapi ada juga yang nggak mungkin ada di taekwondo, tapi ada di tricking. Nah, untuk gerakan yang di abu-abu ini, yang di tricking ada, di taekwondo ada, ya memang nggak bisa dipaksakan ya. Kalian bisa aja atau mereka bisa aja mengklaim. Cuman mungkin kita bisa ngebedain di teknik atau cara ngelakuinnya. Ini kita kalau mau ngebahas itu mungkin bakal agak panjang. Jadi intinya adalah ya itu ada area abu-abu memang yang nggak bisa dipaksakan. Cuma ada juga area yang udah jelas beda. Jadi itu intinya. Oke, jadi emang ada area yang agak abu-abu sensitif gitu ya? Iya, sensitif. Agak sensitifnya. Kalau misalkan pengalaman saya pribadi, misalkan lihat lagi tricking di Indonesia itu cenderung dari anak taekwondo pindah ke tricking. Nah, itu memang dominan banget anak taekwondo pindah ke tricking. Nah, untuk Coach Fatwa juga nih, kalau nggak salah taekwondo juga ya? Betul, dari taekwondo. Nah, taekwondo juga emang mirip sih si tricking sama taekwondo itu, jadi gak jauh. Kalau udah bisa taekwondo, insya Allah bisa tricking. Nah, untuk ini pertanyaan yang ultimate nih, taekwondo apa tricking? Tricking lah. Kenapa nih? Nggak lihat bajunya. Kenapa nih kira-kira? Ya, tricking itu kan bentuk ekspresi ya, jadi nggak ada batasnya. Sedangkan taekwondo itu adalah bentuk, ada disiplin bela diri. Jadi sebenarnya gue bisa ngejalanin dua-duanya, tapi hati gue lebih ke, bisa dibilang gue akan mengeksplor diri gue tanpa membatasi gitu. Kalau gue di taekwondo ya gue taekwondo gitu, gue cuma mempelajari teknik yang diajarkan taekwondo. Cuma kalau di tricking gue bisa expand ke semua gerakan yang gue mau, bahkan yang gue terlintas di pikiran gue itu bisa gue kulik gitu. Jadi kayak gitu ya teman-teman, jadi milih taekwondo. milih tricking. sorry. Milih tricking ya. Nah, untuk di Indonesia sendiri nih perkembangan tricking itu seperti apa sih? Apa dulunya lebih maju daripada sekarang, apa kebalikannya? Kalau ngebahas perkembangan nih bisa jadi panjang banget, cuman gue bakal bahas secara garis besar aja ya. Garis besar. Jadi kalau perkembangan tricking dari versi gue ya, dari gue lihat, kita punya kayak generasi-generasi ya. Nah, antar generasi ini nggak semuanya dia nyambung. Jadi ada generasi yang dulu dan generasi yang setelahnya itu nggak saling kenal. Dan ada generasi yang kayak mungkin sekarang ya, yang paling barunya, itu juga belum tentu semuanya tahu. Nah, jadi kalau bisa gue bilang, jadi tricking tuh tumbuh dengan sendirinya tanpa perlu kita meregenerasi atau mewarisi. Jadi nggak kayak bela diri ya, yang harus ada tetuahnya istilahnya. Nah, tricking ini uniknya adalah dia bisa lahir entah dari mana tiba-tiba muncul. Nah, jadi kalau perkembangan tricking Indonesia tuh bisa dibilang ya banyak yang tiba-tiba muncul aja gitu, tanpa kita tahu tiba-tiba ada gitu. Sedangkan yang dari lama sampai sekarang pun juga ada. Contohnya ya kayak tricking Jakarta yang sekarang jadi namanya Hyperken.
Itu kan udah dari tahun sekitar 2014. Sekarang udah 2020, jadi masih ada terus kayak gitu. Oke, ngomongin tentang Hyperhacken sendiri barusan ya. Jadi dari trekking Jakarta awalnya sekarang berubah di Hyperhacken. Nah, banyak orang yang nggak tahu Hyperhacken itu artinya apa sih? Oh ya, jadi kebetulan Hyperhacken tuh namanya dari gua sendiri yang bikin berdua waktu itu, gua sama Randy. Jadi waktu itu kita lagi cari nama untuk trekking Jakarta. Akhirnya gua ketemu Hyperhacken tuh dari namanya Hyperhook. Hyperhook itu kan nama gerakan ya, nama trik di trekking. Hooknya itu kalau di bahasa Jerman jadi Hacken. Jadi kenapa gue pilih Hyperhook itu mungkin karena dulu pas zamannya gue bikin tuh Hyperhook di Indonesia atau di kitanya lagi tenar atau lagi populer triknya. Jadi gue pilih Hyperhook, tapi gue mau sedikit beda. Akhirnya diambil bahasa Jerman, ternyata masuk nih Hyperhacken gitu kan, cocok gitu. Akhirnya gue tanya Randy, wah keren nih. Udah dari situ kita lempar ke yang lain setuju, akhirnya situ jadi Hyperhacken. Oh, seperti itu. Jadi Hyperhook ini nama gerakan ya, nama gerakan dari trekking itu sendiri. Nah, sekarang kita ngomongin yang di Tangerang nih. Untuk di Tangerang ini sekarang ini untuk saat ini anggota aktifnya itu ada berapa sih? Kalau ditanya berapanya, mungkin total bisa nyampe belasan lah. Anggaplah 15 lah kalau total ya, anggaplah. Cuman kalau yang aktifnya mungkin kurang dari 5 kali ya sekarang. Nah, itu ya pertanyaan juga ya, kenapa kayaknya susah gitu ngembangin trekking itu, kenapa tuh kira-kira jadi susah? Karena saya juga ngalamin nih trekking walaupun udah gratis, udah saya share yang saya bisa nih, tapi tetap aja susah. Itu kenapa nih? Ya, pertama ya pasti ada faktor-faktor yang kita nggak ketahui nih. Cuman yang kalau dari yang gua ketahuin sendiri, pertama untuk belajar trekking tuh butuh keberanian yang tinggi ya, komitmen yang tinggi, karena susah banget ya. Bisa dibilang kalau buat awam susah banget. Jadi yang biasanya maunya instan atau cepet, di sini nggak bisa, di trekking nggak bakal bisa. Jadi ya proses sulitnya itu yang menurut gua membuat banyak orang menyerah gitu. Jadi kayak saya nih misalkan nih, saya cedera nih, terus mau cartwheel, nggak bisa tuh saya desperate, saya misalkan pindah ke motor atau saya berhenti trekking, jadi kayak gitu mungkinnya masalahnya. Ya kasarnya ya, gitu lah ya. Kayak patah harapan kayak gitu, patah semangat mungkin. Nah, untuk sekarang untuk harapannya sendiri nih, untuk Hyperhacken Tangerang atau trekking pada umumnya itu gimana nih? Harapannya sih ya kita bisa ketemu bibit-bibit atau anak-anak yang mungkin usianya masih muda tapi dia punya passion ke arah trekking itu tinggi. Itu harapannya sih. Jadi seperti itu, kalau untuk harapan Postpatwa ini ke trekking Indonesia ada bibit-bibit yang unggul gitu ya. Yoi. Nah, kalau untuk di misalnya kita ngomongin, kita agak halu dulu untuk di di Asia aja. Pengennya kayak gimana Kak Pak? Karena kebetulan udah pernah ke Singapura juga ya? Ya. Nah, udah pernah ke Singapura, udah tahu kompetisi di Singapura. Kira-kira level Indonesia ini saat ini ada di mana nih? Level Indonesia dibandingkan dengan negara lain? Di Asia aja. Di Asia. Di Asia ya. Mungkin sama Singapura ya nggak beda-beda jauh sih. Tapi menurut gua kita di atasnya masih. Dari sisi level, dari sisi ramainya, aktifnya. Jadi kita masih di atasnya dari Singapura tapi nggak jauh. Oh iya, kita kalau untuk Singapura, mohon maaf ya, kita lebih unggul. Kalau untuk Malaysia sendiri gimana nih? Malaysia, kalau bahas Malaysia tuh mungkin dia tuh banyak sebenarnya yang jago-jago. Cuman komunitasnya nggak rame berkembang. Jadi di sana kayak terpecah belah gitu loh. Jadi kalau ngebahas skill mungkin individual di sana banyak yang bukan banyak sih ya. Beberapa ada yang levelnya di atas kita. Tapi kalau ngomongin aktifnya, ramainya itu nggak usah ditanya, tuh kayak 1 banding puluhan. Komunitasnya susah ya kali ya? Susah. Karena mungkin pulau-pulau atau gimana, penduduknya dikit, bagaimana kalau di Indonesia kan padat. Nah, kalau ini saya pertanyaan pribadi, misalkan ada nih di tempat saya di Hyperhacken Bandung, orang misalkan taruhlah taekwondo, saya maaf bahas taekwondo karena emang realnya kita tuh sering agak gesekan dikit lah. Nah, misalkan ada taekwondo yang pengen latihan trekking tapi pengen flipnya doang. Nah, ini tuh kayak gitu gimana nih pandangannya? Oke. Jadi ada anak taekwondo atau mungkin dari disiplin bela diri lain. Ya.
belajar atau datang ke tricking tapi cuma mau belajar satunya doang. Nah, kalau udah bisa nih, bisa ngilang. Nah, itu bahaya banget. Nah, pertama gue mungkin bakal komentar dari sisi personality-nya dulu ya. Berarti kan sama aja lu kayak kutu loncat gitu. Lu nggak menghormati, mereka nggak menghormati, nggak menghargai. Jadi kalau kita namanya belajar ke satu tempat, ya terus kita udah dapat terus kita hilang, ya itu namanya kutu loncat. Terus kalau gue ngebahas dari sisi mungkin lebih ke apa namanya kultur ya, kultur. Jadi lu nggak punya atau mereka nggak punya identitas di tricking gitu. Jadi lu bukan anak tricking kalau kayak gitu namanya. Kita ya mungkin yang anak tricking pasti bakal paham ya. Mana yang anak tricking, mana yang cuman sekedar belajar. Jadi kalau gue ditanya menurut gue gimana? Ya sebenarnya sih bebas aja sih ya, bebas aja. Cuman orang-orang akan menilai, anak tricking sendiri pun akan menilai siapa yang the real trickers, siapa yang cuman punya kepentingan doang gitu. Jadi gue sih percaya anak tricking bisa menilai itu sendiri. Gitu. Jadi itulah jawabannya ya, kalau misalkan ada yang pengen flipnya doang, mau dari b-boy, dari taekwondo, dari karate misalkan belajar flipnya, jawabannya itu. Nah sekarang mungkin wadahnya kali ya, kalau misalkan kompetisi lain taekwondo ada kejuaraannya, semangat latihan kita. Kalau misalkan karate sudah. Nah kalau tricking nih, wadahnya sendiri di Indonesia ini gimana nih? Oke, wadah ya. Ini masuknya ke prestasi juga mungkin. Iya. Kalau untuk trickingnya kita ada Indo Tricking, ada organisasi Indo Tricking yang akan berusaha untuk selalu membuat event seperti yang dalam waktu dekat ini virtual battle. Judul eventnya adalah Trick from Home. Nah, jadi pertama itu dari Indo Tricking. Kedua, ini baru ya. Jadi di bawahnya kickboxing ada nama cabur atau cabang pertandingan namanya Musical Forms. Musical Forms ini benar-benar ya tricking banget dengan style bela diri lah. Dan di sana juga ada weaponnya juga. Jadi nggak cuman tangan kosong tapi ada weapon juga. Nah, itu ya. Jadi ada juga musical form yang di bawah naungan kickboxing. Nah, jadi benar-benar martial art itu dapat banget di situ. Jadi kalau mungkin yang teman-teman lihat yang di YouTube itu kebanyakan yang freestyle-nya lah. Istilahnya freestyle-nya, kalau yang pengen lihat pakai dobok itu, pakai seragam. Nah, itu di musical form-nya. Oke, mungkin dan sekarang yang terakhir nih dari Coach Fatwa, mungkin ada gak tips-tips untuk tricker yang baru mulai atau yang non-tricker pengen belajar tricking itu gimana nih tipsnya? Oke, tipsnya adalah pertama kalian harus suka dulu. Itu pertama harus suka dulu. Kalau nggak suka nggak usah dilakuin. Nah kalau udah suka, kalian belajar yang benar. Caranya adalah ya kalian bisa belajar dari YouTube atau kalian bisa tanya-tanya trickers yang ada di Indonesia. Banyak lah pokoknya ya. Mau tanya gue, mau tanya nih Coach Chandra juga bisa. Ya itu sih, suka dan belajar dengan yang benar gitu. Jangan asal-asalan, tercedera. Hati-hati lah nyoba gitu. Jadi kalau nggak suka, dari awal udah nggak suka, misalkan disuruh sama orang tua belajar tricking, oh jangan, nanti setahun 2 tahun udah bosen pasti ya. Percuma, ya, percuma. Buang-buang waktu, harus passion dari hati, karena kalau yang dari hati itu biasanya nggak bakal bosen. Mungkin itu aja karena udah kepanjangan videonya, jadi jangan lupa di like. Oke, lupa juga. Jadi Coach Fatwa ini punya channel YouTube juga, Indonesian Tricker. Nah di sini nih di atas nih, nanti kalian tinggal dilihat aja, nanti di subscribe juga Indonesian Tricker. Itu banyak juga konten tutorial-tutorial yang untuk dari yang pemula sampai yang levelnya expert mungkin bakal ada di situ. Amin. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Thank you, Pak.